Kak ini. Sudah kelihatan kan? Sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Bu. Oke. Tema 1, subtema 2. Jadi kita sudah masuk subtema yang kedua. Kemarin kan masih subtema yang pertama. Hari ini kita masuki subtema yang kedua dengan muatan pelajaran IPA. Nah, adapun judul besarnya adalah mengenal tulang dan otot manusia. Di subtema pertama, kita sudah bahas bahwasanya otot disebut sebagai alat gerak. Alat gerak apa, otot? Otot disebut sebagai alat gerak hewan. Ini kita bicara untuk semua makhluk hidup ya, bukan hanya hewan. Ya, makhluk hidup mempunyai tulang dan otot. Otot disebut sebagai alat gerak aktif. Sedangkan tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Biar kalian ingat. Kemarin di soal mingguan juga Ibu masukkan ini ke dalam soal IPA ya. Tulang dan otot membentuk sebuah kerjasama atau membentuk sebuah sistem yang disebut dengan sistem gerak. Lanjut kita masuki apa fungsi tulang. Fungsi tulang adalah yang pertama menopang tubuh. Yang kedua memberi bentuk tubuh. Yang ketiga tempat melekatnya otot. Dan yang keempat melindungi organ-organ penting tubuh. Ya, ada 4 fungsi tulang yang kita ketahui. Di mana kita bisa duduk atau berdiri itu karena adanya tulang. Ya, tulang dapat menopang tubuh serta memberi bentuk tubuh. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini Ibu tampilkan banyak sekali tulang-tulang dalam tubuh kita yang membentuk sebuah rangka. Oke, bisa kalian lihat yang pertama biar kalian tahu. Yang pertama sekali tengkorak. Kalian lihat gambarnya ya, pada bagian atas sekali ada yang namanya tengkorak, tulang tengkorak. Selanjutnya, yang kedua, tulang rahang bawah. Sambil dilihat gambarnya ya, yang mana tulang rahang bawah, yang mana tulang tengkorak. Lalu tulang leher, ini tulang leher. Terletak di bagian leher. Selanjutnya ada lagi yang namanya tulang selangka, berada di samping tulang leher ya, yang berbentuk panjang ini tulang selangka. Selanjutnya ada yang namanya tulang belikat. Ini tulang belikat yang di belakang. Lalu ada yang namanya tulang dada. Selanjutnya ada lagi tulang belakang yang berbentuk panjang. Berbentuk panjang ini dinamakan tulang belakang. Lalu ada namanya tulang panggul. Ini ya, tulang panggul. Selanjutnya, pada bagian tangan terdapat tulang pengumpil dan tulang hasta. Ada 2
tulang pengumpil dan tulang hasta. Selanjutnya ada yang namanya juga tulang telapak tangan. Diingat ya, tulang pengumpil ini sejajaran dengan jempol. Sedangkan tulang hasta ini sejajar dengan jari-jari yang lainnya atau jari kelingking. Lalu ada yang namanya tulang telapak tangan dan tulang jari. Ya, ini. Di dalam ini ada yang namanya tulang hasta, tulang pengumpil, lalu ada tulang telapak tangan dan tulang jari tangan. Selanjutnya, pada bagian kaki terdapat tulang paha. Ini tulang paha. Lalu, terdapat juga tulang tempurung lutut. Ini yang ada di tengah ini namanya tulang tempurung lutut. Selanjutnya, ada juga tulang kering dan tulang betis. Sama halnya dengan tangan tadi ya, terdapat 2 buah tulang, yang satu tulang kering dan satu lagi tulang betis. Dan ada juga tulang pergelangan kaki. Nah, inilah gambar rangka manusia yang terdapat berbagai macam tulang-tulang, ya, dari mulai tulang tengkorak sampai dengan tulang pergelangan kaki. Nanti bisa kamu amati gambarnya di halaman 64 buku tema 1. Biar kita lanjut slide berikutnya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai rangka manusia tadi. Tadi kan langsung gambar seluruhnya. Ya, rangka manusia itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada rangka kepala atau rangka tengkorak. Ya, itu bagian yang pertama disebut rangka kepala bagian atas, ya, atau tengkorak. Yang kedua, rangka badan, bagian-bagian badan, ya. Dan yang ketiga, rangka anggota gerak, ya, bagian-bagian yang bergerak. Jadi, rangka manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Sekarang kita mau lihat yang termasuk rangka kepala apa saja, rangka badan apa saja, dan rangka anggota gerak apa saja. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini dia. Rangka kepala. Kalau tadi di slide yang pertama tadi, hanya rangka saja kan, tidak ada Ibu tampilkan bagian-bagian dari rangka tengkorak. Nah, sekarang kita lihat di sini bagian-bagian dari rangka kepala atau tengkorak. Nah, coba diperhatikan dulu, dilihat-lihat dulu bagian-bagian rangka tengkorak yang Ibu tampilkan. Nah, dilihat ya, dimulai dari tulang ubun-ubun, berada di belakang kepala. Ini ya, di belakang kepala. Sedangkan tulang dahi di depan. Ya, biar tahu nanti, oh tulang dahi itu yang ada di depan. Ya, lanjut lagi ada yang namanya tulang baji. Ada yang namanya tulang baji, ada tulang tapis. Ya, bagian di sini. Selanjutnya ada yang namanya tulang hidung. Ya, itulah hidung kita, terdapat tulang. Lalu tulang rahang atas. Ini bagian mulut. Ini. Yang bagian atasnya dinamakan tulang rahang atas. Sedangkan yang bawahnya dinamakan tulang rahang bawah. Lalu ada lagi yang namanya tulang pelipis. Ada tulang pelipis, ada lagi yang namanya tulang tengkorak,
Bentar ya. Oke, ini ada namanya tulang tengkorak belakang. Bagian yang belakang namanya tulang tengkorak. Dan ada tulang pipi. Ayo coba dulu hitung ada berapa tulang yang terdapat pada tengkorak. Ayo, ada berapa? 10, Bu. 9. 9, Bu. 9. Yang bilang 9. 9, Bu. 9, Bu. Yang pertama 10, Bu. 10, Bu. tulang gaji. 9, Bu. 10, Bu. 10, Bu. 10, Bu. 10, Bu. Kelima 10, tulang Bu. atas. 10, Bu. Rahang bawah. 10, Bu. Ketujuh tulang ubun-ubun. 8 tulang pelipis. 10, Bu. Tulang tengkorak belakang dan 10 tulang pipi. Ya, terdapat 10 tulang pada rangka kepala. Berarti ada 10 ya, yang jawab 9 tadi. Nggak tahu di mana satu lagi dibuatnya. Oke, biar kita lanjut lagi. Ini masih pada rangka kepala. Nah, selanjutnya kita masuk kepada rangka badan. Nah, rangka badan ini terdiri dari tulang belakang, tulang anggota badan, dan tulang panggul. Ya, rangka badan terdiri lagi dari tulang belakang, anggota badan, dan tulang panggul. Nah, bisa dilihat dulu sebentar gambarnya dari tulang belakang. Dari tulang belakang terdapat tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, dan tulang kelangkangan, serta tulang ekor. Dan ruas-ruasnya juga sudah Ibu tampilkan. Bu, leher terdiri dari 7 ruas. Macet-macet sudah gugur ya? Mungkin jaringan ya. Iya, Bu. Macet-macet kali. Jaringan. Jadi coba diperhatikan aja gambarnya dulu. Ya, diperhatikan gambarnya dari tulang belakang yang bentuknya panjang, itu tulang belakang ya. Ada terdiri dari tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkangan, dan tulang ekor. Ada 5 tulang yang membentuk tulang belakang. Sedangkan pada tulang anggota badan, terdapat dia tulang selangkangan, tulang hulu, tulang belikat, tulang dada, tulang taju pedang, tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Ya, bisa dilihat berdasarkan tanda panahnya. Sedangkan tulang panggul terdiri dari tulang pinggul, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Ya, inilah gambar atau bagian-bagian dari tulang badan. Ya, terbagi lagi dia, tulang belakang, anggota badan, dan tulang panggul. Nah, selanjutnya rangka anggota gerak. Ya, kalau kita menggerak-gerakkan tangan, menggerak-gerakkan kaki. Ya, inilah itu, ada gambar bagian tangan dan bagian kaki. Kita mulai dulu dari bagian kaki. Ini ya.
tadi juga di gambar pertama sudah nampak ini ya, tulang paha. Ini tulang paha yang paling kuat. Lalu ada yang namanya tulang tempurung, ini yang kecil. Ini penghubung tulang paha dan tulang betis. Lalu terdapat tulang betis dan tulang kering. Ya, ada 2 tulang di dalamnya. Dan yang terakhir tulang jari kaki. Sedangkan pada bagian tangan paling atas terdapat tulang lengan. Sedangkan di bawahnya terdapat tulang hasta dan tulang pengumpil ya, ada 2 buah tulang sama seperti yang bagian kaki tadi, ada tulang betis dan ada tulang kering. Sedangkan pada bagian tangan terdapat tulang hasta dan tulang pengumpil. Selanjutnya ada yang namanya tulang pergelangan, supaya dibedakan ya, ini pergelangan, ini pergelangan. Sedangkan telapak ini, telapak. Dan ini yang Ibu goyang-goyang ini adalah jarinya. Ya, inilah itu. Tulang telapak tangannya ini. Dan ini tulang jari. Ya, biar bisa kalian bedakan tadi dari rangka kepala. Selanjutnya, rangka apa tadi yang kedua? Rangka apa tadi yang kedua? Rangka badan. Dan yang ketiga, rangka anggota gerak. Rangka gerak, Bu. Iya, Ibu putar sekali lagi ya. Dari yang pertama. Dari yang pertama, rangka kepala. Ada 10 bagian-bagian tulangnya. Selanjutnya, ada rangka badan. Nah, rangka badan ini terdiri lagi menjadi 3, yaitu tulang belakang, tulang anggota badan, dan tulang panggul. Selanjutnya adalah rangka anggota gerak yang dipakai untuk bergerak. Ya, itulah untuk tulang. Nah, tadi kan judul besar kita adalah mengenal tulang dan otot manusia. Setelah kita pelajari mengenai tulang, sekarang kita lanjut mengenai otot. Nah, otot ini adalah alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang. Ya, jadi tulang tidak dapat bergerak sendiri, tapi ada bantuan dari otot. Nah, fungsi otot yang pertama menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, mengalirkan darah. Ya, diperhatikan dulu fungsi otot. Beda tadi dari fungsi tulang. Tadi salah satu fungsi tulang adalah membentuk tubuh, menopang tubuh. Sedangkan fungsi otot menjalankan dan melaksanakan kerja. Jadi kalau kita berjalan, mengangkat, ataupun memegang, ototlah yang bekerja. Lalu otot juga berfungsi menggerakkan jantung dan mengalirkan darah. Nah, otot juga terbagi-bagi. Nah, ini dia. Otot manusia terbagi menjadi berapa? Dihidupkan mikrofonnya. Kalau ngomong 3, Bu. 3, Bu. 3. Yang pertama otot. 3, Bu. Yang pertama otot apa? Otot lurik. Otot lurik, Bu. Yang kedua otot. Otot jantung. Yang ketiga otot. Otot palas. Reno Napitupulu, silakan. Otot palas. Bagus ya. Reno Napitupulu, halo. Nah,
Udah mau tidur dia. Apa, Bu? Saat mengikuti Zoom, jangan ada yang tidur ya. Duduk tegak, bagus gini. Jangan tidur. Oke, si Reno dulu. Otot manusia terbagi menjadi berapa, Reno? Pura-pura sibuk lah dia. Apa yang mau kau cari, Reno? 3, Bu. Iya, 3. Sebutkan yang pertama sampai yang ketiga. Yang pertama otot lurik, yang kedua otot jantung, yang ketiga otot polos. Oke, mantap. Terima kasih, Reno. Sekali lagi jangan tidur ya. Nah, kita pelajari atau kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari otot polos. Nah, untuk gambarnya ya. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar. Jadi otot polos ini yang bekerja tanpa kesadaran. Adapun ciri-ciri otot polos, bentuknya gelendong dan terletak pada organ bagian dalam. Contohnya usus, saluran darah, dan otot saluran kemih. Disinilah terletak otot polos. Dan ciri yang ketiga, otot polos ini memiliki satu inti sel. Ini dia inti selnya, hanya satu ya, masing-masing satu. Dan yang keempat, tidak diperintah oleh otot. Ya, ada 4 ciri-ciri otot polos. Sekarang kita bandingkan dengan otot yang berikutnya. Nah, otot lurik dari gambar juga sudah beda ya. Otot lurik disebut juga sebagai otot rangka. Mengapa disebut sebagai otot rangka? Karena menempel pada rangka. Itu adalah otot lurik. Kita perhatikan pengertiannya. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Ya, yang kita gunakan untuk bergerak adalah otot lurik. Adapun ciri-cirinya, yang pertama bentuknya silindris, yang kedua melekat pada rangka, yang ketiga bekerja secara sadar, yang keempat cepat dan mudah lelah, yang kelima memiliki banyak inti sel dan inti sel berada di tepi. Sedangkan pada otot lurik tadi anak-anak hanya terdapat satu inti sel saja dan bekerja tanpa kesadaran. Sedangkan otot lurik bekerja secara sadar dan memiliki banyak inti sel. Masih ingat dengan saya, dengan Ibu? Siapa yang sudah lupa? Siapa Ibu? Dan yang terakhir, otot jantung. Ini juga Ibu tampilkan ya gambarnya. Otot jantung merupakan otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Ya, terus-menerus dia bekerja. Kalau nggak bekerja lagi namanya sudah meninggal. Nah, adapun ciri-ciri dari otot jantung berbentuk silindris. Oke, jadi hari ini kita belajar memiliki percabangan. Jadi otot jantung ini bercabang-cabang. Dan yang ketiga terletak pada jantung. Namanya pun sudah otot jantung. Kalau tadi otot rangka terletak pada rangka. Lalu memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Selanjutnya bekerja tanpa kesadaran manusia
dan bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Inilah fungsi atau ciri-ciri dari otot jantung. Terus-menerus dia bekerja ya. Pimpin doa kita nak. Oke? Oke, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, ada tiga otot. Yang pertama tadi otot polos beserta dengan gambar, pengertian serta ciri-cirinya. Ada otot lurik atau disebut juga otot rangka beserta dengan pengertian dan ciri-cirinya. Dan yang ketiga ada otot jantung beserta dengan gambar, pengertian dan ciri-cirinya. Jadi kelas 5 materi hari ini cukup banyak ya. Memang cukup banyak karena di subtema yang kedua, kita membahas atau mengenal mengenai tulang dan otot pada manusia. Makanya slide-nya agak banyak. Jadi nanti Ibu akan kirimkan slide atau pembelajaran hari ini ke dalam grup supaya bisa kalian baca-baca lagi. Jadi nanti setiap pembelajaran yang Ibu kirim, Ibu mohon atau Ibu harapkan kalian membaca ulang. Karena nanti setiap minggu kita akan ada ujian mingguan dan soal yang Ibu ambil berdasarkan pembelajaran kita selama 1 minggu itu. Tidak lari atau di luar dari situ tidak ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ibu tambahin ya, nanti kita Zoom agama. Kenapa? Siapa yang bertanya? Angelia Sagala. Nanti ada nge-Zoom, Bu. Zoom kedua, Bu. Zoom kedua, Zoom agama. Karena di LK kan ada 2 mapel, IPA dan agama. Jadi nanti setelah ini kita Zoom agama. Oke, ada lagi? Karena waktunya sudah mau habis. Oke, perhatikan baik-baik. Untuk penugasan kalian, Ibu sudah buatkan di LK ya. Di LK Ibu sudah buatkan halaman 68. Nanti itu berbentuk tabel. Kedua, Bu. Jam berapa? Halaman 68 untuk ya. Jam berapa, Bu? Jam kedua, Bu. Jam 9:10 ya. Istirahat dulu 10 menit, boleh minum kalian ya. Atau boleh ambil buku agamanya atau perlengkapan lainnya. Oke? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Queen, bentar. Mikrofonnya ada yang mau tanya si Queen? Tidak ada ya, berarti untuk materi, untuk tugas, dan untuk Zoom nanti sudah tahu semuanya ya. Biar kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Kalau tadi yang membawa doa dari perempuan, sekarang Ibu mau dari laki-laki. Oke, sekarang siapa ya yang belum pernah Ibu dengar ini ya? Masih banyak yang belum pernah Ibu dengar ini suaranya. Oh, si Jeremy M. Purba. Ayo Bang, pimpin doa kita. Hidupkan mikrofonnya. Oke, masih gerak lokomotor. Halo Jeremy. Apa? Oke, hidupkan mikrofonnya Bang. Iya. Oke, silakan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami sudah selesai belajar. Semoga pelajaran ini masuk ke otak kami dan berilah kami kesehatan untuk semua dan berilah
rezeki kepada teman-teman kami, dan berilah guru kami semangat untuk mengajari kami. Dan inilah doa anak Tuhan dalam nama Yesus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Jeremy. Oke, Ibu akhiri Zoom kita hari ini. Iya, Bu Manjat. Nanti Zoom agama ya. Selamat pagi. Bye-bye.